Malam hari ini di wilayah Kerajaan Camelot, sejumlah pekerja sedang sibuk melebarkan area bawah tanah istana. Tanpa sengaja, para pekerja tersebut menemukan ruang rahasia yang diduga sebagai tempat penyimpanan harta karun. Sementara itu, di dalam istana, tampak Arthur tidak bisa tidur karena para pekerja terlalu berisik. Ia pun menyuruh Merlin pergi ke area bawah tanah untuk meminta para pekerja menghentikan pekerjaan mereka. Sesampainya di sana, Merlin tidak menyangka kalau situasi berubah jadi chaos. Ruang rahasia yang baru ditemukan dilengkapi dengan keamanan super tinggi yang membuat siapapun bakal celaka apabila ada yang mencoba mengambil harta karun di sana. Gaius selaku penasehat kerajaan coba memeriksa ruang rahasia yang baru ditemukan tersebut. Hingga kalimat ini ditulis, Gaius sendiri belum tahu tentang ruangan ini dan jenazah siapa yang dimakamkan di sini. Satu hal yang pasti, Raja Camelot Uther Pendragon sangat senang mengetahui ada banyak harta yang tertimbun dalam ruang bawah tanah istana. Di sebuah bar, tampak salah seorang pekerja yang berhasil selamat mengabari temannya tentang ruang bawah tanah yang dipenuhi harta tersebut. Dua pria ini tertarik untuk masuk ke istana dan mengambil harta sebanyak-banyaknya. Sebagai informasi, juru kunci ruangan saat ini diamanatkan kepada Arthur. Itu berarti siapapun yang hendak masuk ke sana harus bisa mengelabui sang putra mahkota atau melangkahi mayatnya. Pagi pun tiba, si pencuri yang bernama Cedric ini sudah menunggu di depan istana untuk mencari kesempatan berkenalan dengan Arthur. Entah sudah diset sedemikian rupa atau murni karena insiden, pelana kuda milik Arthur terlepas dan membuat putra mahkota ini terjatuh. Cedric pun gerak cepat menangkap kuda Arthur dan mengembalikannya. "Siapa namamu?" tanya Arthur. "Cedric, suatu kehormatan bisa melayanimu, Tuan," ucap Cedric dengan nada khas penjilat. Hari demi hari berlalu, Cedric semakin dekat dengan Arthur, ditambah lagi pencuri ulung ini sempat mengaku menyelamatkan Arthur dari serangan babi hutan ketika mereka sama-sama pergi berburu. Padahal, yang menyelamatkan Arthur bukanlah Cedric, melainkan Merlin menggunakan kekuatan sihirnya. Sementara itu di dalam istana, Gaius sudah mengetahui identitas makam tempat harta karun ditemukan di ruang bawah tanah. Sosok tersebut adalah Saigon, seorang penyihir sakti yang pernah punya andil membangun istana Camelot. Sayangnya, si penyihir menyimpan dendam kepada kerajaan dan bersumpah suatu hari nanti akan menuntut balas. Sumpah tersebut bukanlah isapan jempol belaka. Lady Morgana yang dikenal memiliki ilmu firasat beberapa kali mengalami mimpi buruk tentang kerajaan Camelot. Hal itu diceritakan langsung kepada Gaius. Gaius sendiri tidak menampik firasat tersebut, lain halnya dengan Raja Camelot. Sang raja tidak mau ambil pusing dengan semua itu dan menganggapnya sebagai mitos. 2 hari berselang, Cedric sengaja melumpuhkan Merlin dan melepaskan semua kuda dari kandang hingga membuat situasi jadi kacau. Dengan begitu, Arthur yang belum mengetahui kejadian sebenarnya otomatis menyalahkan Merlin karena dianggap tidak becus dalam mengurus kuda. Itu artinya mulai sekarang posisi Merlin langsung digantikan oleh Cedric. Merlin pun merasa kecewa mendengarkan keputusan tersebut. Malam harinya giliran Arthur yang dilumpuhkan oleh Cedric. Ia pun langsung mengambil kunci ruang bawah tanah dan berencana menguras semua harta yang tersimpan di sana. Sebenarnya, andai saja Cedric tidak serakah, ia sudah berhasil membawa sejumlah emas, perak, dan beberapa batu permata. Tapi bukan manusia namanya jika tidak memiliki sifat serakah. Cedric tergoda dengan batu biru berbentuk hati yang ada di tubuh mayat sang penyihir hingga membuatnya celaka. Tak lama berselang, Gaius dan Merlin langsung olah TKP di ruang bawah. Nama Cedric pun langsung dikantongi sebagai pelaku tindak pencurian. Tanpa berlama-lama, Merlin langsung menemui Arthur dan melaporkan kejadian tersebut. Sayang, Arthur tidak percaya dengan cerita ini dan malah memasukkan Merlin ke dalam ruang tahanan. Malam harinya, Arthur yang telah pulih dari serangan naga kembali keluar istana untuk menghadapi monster tersebut. Sementara itu, Merlin yang sekarang sudah bebas dari tahanan memikirkan cara untuk menyelamatkan tuannya. Sama seperti musim sebelumnya, setiap menghadapi situasi rumit, Merlin meminta petunjuk dari sang naga. Walhasil, naga baik penunggu istana Camelot tersebut mewariskan sejumlah wawasan dan kesaktian kepada Merlin.
Merlin yang melihat situasi mulai sedikit aman pergi menghampiri Arthur. Tiba-tiba Cedric yang telah dirasuki Saigon muncul dan berkata, "Bergabunglah denganku dan tinggalkan Arthur beserta Camelot, karena mereka semua tidak akan pernah menghargai kekuatan besar milikmu." Sebagai pengingat, kerajaan Camelot sangat anti dengan penyihir. Siapapun yang kedapatan memiliki sihir atau mempelajari ilmu tersebut, maka langsung akan dihukum mati. Mendengar ucapan Saigon, Merlin menolak tegas tawarannya. Saigon yang merasa kesal meninggalkan tubuh Cedric dan coba masuk ke jasad Merlin. Lantas, bagaimanakah nasib Merlin? Merlin? Hari ini setelah menutup kisah sebelumnya dengan kemenangan dan happy ending, sekarang kerajaan Camelot menghadapi masalah baru. Ada pihak yang merencanakan pembunuhan terhadap Arthur dengan alasan dendam lama. Selain itu, Arthur sendiri mulai resah dengan statusnya sebagai pangeran Camelot karena semua orang terkesan mengalah demi dirinya. Bahkan pada sesi latihan pun, lawan sparring Arthur rela mengalah meski kesempatan menyerang terbuka lebar. Semua ini membuat Arthur jenuh dengan statusnya sebagai putra mahkota dan ingin merasakan menjadi rakyat biasa untuk sementara waktu. Kebetulan di Camelot sedang diadakan turnamen pertarungan antar kesatria. Arthur CS sudah menyiapkan sosok pria biasa yang suruh mengaku sebagai William dari kerajaan Deira sebagai peserta. Jadi di dalam arena Arthur yang bertarung, lalu setelah bertarung, sosok fiktif William dari Deira yang disuruh untuk selebrasi di hadapan penonton. Hal ini dilakukan agar siapapun yang berhadapan dengan Arthur melupakan rasa belas kasih dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Dengan begitu, Arthur sendiri bisa mengukur keahliannya secara optimal. Di arena, tampak satu pembunuh bayaran bernama Myror yang ditugaskan untuk membunuh Arthur. Sampai detik ini, Myror masih belum tahu apakah Arthur benar-benar ada di sini atau sedang tugas ke luar wilayah dan tidak mengikuti turnamen. Sejumlah informasi tentang Arthur masih terus digali oleh Myror. Malam harinya, Myror berhasil mengetahui keberadaan Arthur. Sebagai informasi, saat ini Arthur tidak tinggal di istana, melainkan di rumah Guinevere alias Gwen. Sedikit informasi, tampaknya Arthur jatuh hati kepada Gwen dan sedang mencoba mendekati gadis pelayan kerajaan tersebut. Ketika mereka berdua sedang menyantap makan malam, Myror hendak menghabisi nyawa Arthur. Beruntung, pasukan kerajaan berhasil mengetahui aksi tersebut. Raja sudah mengetahui kalau ada pembunuh bayaran yang menyusup ke istana. Sementara itu, Merlin juga menyampaikan berita tentang pembunuh bayaran tersebut kepada Arthur. Menurut pengakuan Arthur, pembunuh bayaran yang dimaksud ini adalah orang suruhan Odin. Dulu, Arthur pernah membunuh anak kandung Odin, dan sekarang Odin menuntut balas. Arthur sendiri tidak mau terlalu ambil pusing karena besok adalah hari turnamen dilanjutkan, dan ia memilih untuk fokus. Hari turnamen pun tiba. Myror melumpuhkan lawan Arthur dan mengambil kostumnya. Itu berarti Arthur akan menghadapi Myror pada final turnamen hari ini. Kira-kira siapa yang bakal menang? Tentu kita semua sudah bisa menebak, bukan? Ronde 1 selesai, Arthur mengalami pendarahan hebat. Ia hanya punya waktu 5 menit untuk kembali ke arena. Jika tidak, maka Arthur akan dinyatakan kalah dan kemenangan mutlak jatuh ke tangan Myror. Kembali ke tenda, Arthur sudah mengetahui kalau lawan yang ia kalahkan barusan bukanlah peserta turnamen, melainkan pembunuh bayaran. Sekarang waktunya Arthur untuk menampakkan diri di hadapan penonton sekaligus selebrasi. Tapi tunggu, sepertinya putra mahkota Camelot ini berubah pikiran. Ia tetap menyuruh William fiktif keluar dan merayakan kemenangan itu, yang mana artinya identitas Arthur sebagai peserta turnamen tetap rahasia. Selamat Arthur. Malam harinya, Lady of Firasat kembali mendapat sebuah pertanda buruk di kerajaan Camelot. Keesokan paginya, Raja langsung mengambil kesimpulan kalau kebakaran yang terjadi tadi malam pasti karena sihir. Arthur diminta untuk mengusut tuntas masalah ini. Sementara itu, Lady Morgana sendiri menceritakan kejadian tadi malam kepada Gaius. Gadis cantik ini tidak menampik kalau mendadak ia mendapat kekuatan sihir.
Morgana langsung menyampaikan kejadian barusan kepada Merlin. Ketika mendapat kabar tersebut, Merlin terkesan tidak berada di pihak Morgana, padahal sebenarnya tidaklah demikian. Setelah itu, Merlin pergi menemui The Dragon untuk meminta petunjuk. Menurut naga baik ini, Morgana adalah penyihir. Sontak, pernyataan sang naga dibantah tegas oleh Merlin. Lanjut, menurut informasi yang didapat oleh Merlin dari kamar Arthur, sebentar lagi pasukan kerajaan akan mendatangi rumah Foridel. Wanita tersebut diduga sebagai penyihir yang mengacau di istana. Mengetahui informasi itu, Merlin langsung mendatangi rumah Foridel untuk menyampaikan kabar soal rumahnya akan dikepung. Atas jasa baik ini, Merlin minta Foridel memberitahukan lokasi druid kepadanya karena pada situasi ini, Raja Druidlah jawabannya. Malam hari tiba, tampak Morgana sedang pergi ke hutan. Diduga perempuan cantik ini sedang melarikan diri dari pasukan kerajaan. Tiba-tiba ia dihadang oleh kerumunan siluman kalajengking. Yang membantu Morgana adalah Eglain, teman Mordred. Sedikit informasi, Mordred adalah druid yang pernah ditolong oleh Merlin dan Morgana. Untuk lebih jelasnya silakan saksikan alur cerita Merlin musim pertama pada link di kolom komentar. Di istana tengah disibukkan dengan pembentukan tim evakuasi pencarian Morgana. Raja dan pasukannya mengira Morgana telah diculik oleh druid. Sementara itu, Merlin diam-diam bergegas pergi ke camp druid untuk mengabarkan Morgana tentang evakuasi. Jadi sebenarnya Morgana tidak melarikan diri, melainkan mencari druid untuk menemukan jawaban dari semua firasat yang dialami dan kekuatan sihir yang tiba-tiba dimiliki. Tak lama kemudian, Eglain mengabarkan Arthur dan pasukan sudah tiba di camp druid dan bersiap melakukan penyerangan. This way! Akhir cerita, Morgana berhasil dibawa pulang dan Mordred gagal ditangkap. Raja Uther dan pasukan menganggap kasus ini murni karena ulah druid bukan penyihir. Lalu pada malam harinya, Merlin menemui Morgana. Satu statement penting yang diucap putri angkat Raja Uther ini, mulai sekarang ia menerima jati dirinya yang sebenarnya sebagai seorang penyihir, sama seperti Merlin. Keduanya pun sepakat menyimpan rahasia ini bersama-sama. Keesokan paginya, Morgana bergegas pergi ziarah ke makam ayah kandungnya. Sial, dalam perjalanannya mereka dihadang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Pihak kerajaan sudah tahu pasti ada yang tidak beres dengan perjalanan Morgana CS. Sementara itu, Morgana dan Gwen yang dibawa ke camp penculik mengatur siasat agar bisa kabur. Morgana mengatakan kalau dirinya ingin mandi. Begitu si penculik dan rekannya lengah, Morgana dan Gwen langsung kabur. Dalam pelarian mereka, kaki Gwen tiba-tiba terasa sakit hingga memaksanya berhenti dari pelarian. Arthur dan pasukan tiba di lokasi tempat Morgana diculik. Merlin yang ikut dengan rombongan menemukan secarik surat yang berisi tentang informasi penculikan disertai uang tebusan. Tak lama berselang, Arthur bertemu dengan Morgana dan langsung membawanya pulang ke istana. Di tempat lain, kawanan penculik marah besar karena Morgana berhasil lolos. Sekarang hanya tinggal Gwen, dan pelayan ini sama sekali tidak ada harganya di mata mereka. Gwen diancam agar mau menyamar sebagai Morgana dan akan dibawa menghadap atasan mereka. Jika Gwen menolak, maka nyawa yang akan jadi taruhannya. Si penculik yang bernama Kendrick ini membawa Gwen ke bosnya. Sejauh ini, si bos masih percaya kepada anak buahnya bahwa yang dibawa ke hadapannya ini adalah Lady Morgana. Malam harinya, Gwen disuguhkan hiburan berupa pertarungan bebas antar peserta. Siapa sangka, ternyata Lancelot yang menjadi salah satu peserta laga. Bagi yang belum kenal Lancelot, sekali lagi, kalian wajib menyaksikan Merlin musim sebelumnya ya. Selesai dari acara hiburan, diam-diam Lancelot menemui Gwen dan mengatakan kalau dia akan segera mengeluarkan Gwen dari sini. Perlu kalian ketahui, Lancelot bukan bagian dari kawanan penjahat ini, melainkan hanya bekerja sebagai petarung eksibisi demi menyambung hidup.
Berhubung Uther tidak mau mengeluarkan uang tebusan demi Gwen, Arthur dan Merlin yang terpaksa pergi menyelamatkan pelayan tersebut. Semua ini murni dilakukan karena solidaritas. Sebelum menyelinap masuk ke markas penjahat, tak lupa Arthur dan Merlin mengoleskan sesuatu ke tubuh mereka agar tidak menjadi santapan monster tikus. Bos penjahat mulai curiga mengapa Uther Pendragon belum mengirim uang tebusan. Walhasil, akhirnya si bos tahu kalau gadis yang sedang disandera ini bukanlah Lady Morgana. Akibatnya, Kendrick langsung diberikan sanksi tegas oleh bosnya tersebut. Di tempat lain, Lancelot mulai melancarkan aksinya membebaskan Gwen. Satu persatu penjaga dibuat pingsan sampai akhirnya ia berhasil membebaskan gadis yang dicintainya ini. Kalian tidak salah dengar, sedari awal berjumpa, Lancelot memang sudah memiliki perasaan terhadap Gwen. Sementara itu, bos penjahat mengetahui kalau Gwen sudah tidak ada dalam tahanan. Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengejar. Lancelot tidak ingin Gwen kembali ditangkap, jadi Lancelot menyuruh Gwen pergi, kemudian ia sendiri dengan gagah berani menghadapi kawanan bandit seorang diri. Sial, Lancelot kalah dan sekarang dia dimasukkan ke dalam arena untuk dijadikan santapan monster tikus. Nasib serupa juga dialami Gwen. Gadis pelayan ini tertangkap dan disatukan dengan Lancelot. Sementara itu di luar markas tampak Merlin dan Arthur yang sudah berhasil menyelinap ke dalam markas penjahat. Begitu Gwen dan Lancelot akan disantap monster tikus, Arthur muncul dan melancarkan aksi heroiknya. Get behind us! Arthur, Gwen, Lancelot, dan Merlin berhasil keluar dari markas para penjahat. Sekarang mereka dalam perjalanan ke istana. Pada sesi istirahat, Lancelot sudah mengetahui kalau Arthur punya perasaan terhadap Gwen. Lancelot benar-benar seorang kesatria berjiwa besar. Ia tidak ingin menghalangi Arthur meskipun perasaan Gwen lebih condong kepadanya. Lancelot memilih pergi dan meneruskan pengembaraannya. Selang beberapa hari kemudian, di suatu tempat tampak dua insan yang sedang melakukan sebuah ritual. Wanita yang tadinya buruk rupa seketika wajahnya berubah jadi cantik jelita. Tujuannya, apalagi kalau bukan mengacak-ngacak kerajaan Camelot. Dua orang tersebut masuk ke dalam komplek istana. Kebetulan Merlin dan Gaius sedang ada di sana. Tanpa banyak basa-basi, kedua orang ini meminta Merlin dan Gaius agar mau membawa mereka menghadap Raja Uther. Uniknya, Gaius dan Merlin terpana ketika melihat si wanita, lalu membungkuk sebagai tanda hormat. Sampai ke dalam istana, Katarina, begitulah nama si wanita, ia tampak akrab dengan Uther Pendragon. Seperti kawan lama yang sudah seabad tidak bersua. Singkat cerita, Katarina dan temannya Jonas dipersilahkan menginap di istana sebagai tamu penting kerajaan. Baru beberapa langkah Merlin keluar setelah mengantar Katarina ke kamar, wanita ini langsung sakit-sakitan dan mengaku sangat alergi dengan kebersihan. Pada momen dinner bersama, Katarina dan Uther sedikit bercerita. Jadi, Katarina ini mengaku sebagai putri kerajaan, yang dimana kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang teman lama Uther. Raja Camelot ini tidak bisa mengingat jelas, karena terakhir kali ia melihat Katarina sewaktu wanita ini masih berusia anak-anak. Jadi, kalaupun Uther sekarang dibohongi, ya nggak bakal ketahuan juga. Sementara itu, Gaius dan Merlin sudah menaruh curiga kepada Katarina. Terlebih pada saat Gaius menyuruh Merlin memberikan obat untuk Katarina dan ramuan tersebut ditolak. Pada momen ini juga, Merlin nyaris memergoki Katarina sedang menyantap bangkai dengan lahap. Hari demi hari berlalu, Uther tampaknya sudah mulai terpesona dengan Katarina. Meski demikian, Uther tidak mau buru-buru dalam melangkah ke jenjang serius, dan tentu saja keputusan tersebut membuat Katarina kecewa. Di tengah rasa kecewa tersebut, Merlin membuntuti Katarina dan berhasil melihat wajah asli wanita penipu tersebut. Namun sayang, Arthur tidak percaya dengan ceritanya. Merlin melanjutkan investigasi, kemudian menemukan Katarina sedang tidur dalam kubangan lumpur kotoran.
Hasil investigasi Merlin disampaikan kepada Gaius, kemudian keesokan paginya Gaius menyampaikan kepada Uther, "Tuan, Katarina adalah seorang monster troll," ucap Gaius pelan. Karena Uther sedang dimabuk cinta, semua ucapan Gaius dibantah tegas. Ia sama sekali tidak percaya dan menganggap sosok monster troll hanyalah sebuah dongeng. Pada malam harinya, Katarina dan rekannya sudah mengetahui kalau Gaius memata-matai mereka. Mode waspada pun diaktifkan dan misi harus segera diselesaikan dengan cepat. Katarina langsung menemui Uther lalu memberikan sebuah cenderamata kalung sebagai hadiah. Kalung ini berfungsi untuk menyamarkan akal sehat Uther agar selalu tergila-gila kepada Katarina. Gaius sudah mengetahui soal kalung tersebut. Bisa dibilang untuk pertama kalinya, ia meminta Merlin menggunakan kekuatan sihir untuk menyelamatkan Uther agar tidak terjerumus terlalu dalam. Di tengah pengumuman hari pernikahan Uther dan Katarina, Merlin membaca mantra sihirnya untuk membuka kedok asli wanita penipu tersebut. Sayang, hasilnya belum terlalu maksimal. Could not hope to have made a better life. Tak lama setelah itu, Jonas menemui Merlin, berlagak seolah dirinya adalah tawanan Katarina. Ya, Merlin masuk ke dalam jebakan. Pelayan culun namun setia ini digiring ke ruang bawah tanah dan dikurung di sana. Akhirnya, hari pernikahan Uther digelar. Sementara itu, Merlin yang terkurung di ruang bawah tanah berhasil keluar dari sana menggunakan mantra sihir. Ladies and gentlemen of Camelot. Setelah itu, Merlin bergegas ke altar untuk membatalkan pernikahan Uther. Apes, dalam perjalanannya, Merlin dihadang oleh Jonas. Aksi baku hantam pun terjadi di antara mereka. Di malam pertama pernikahan, Katarina langsung melancarkan aksi fitnah kejinya. Stempel kerajaan yang diakui milik mendiang sang ayah disebut telah hilang dicuri oleh Merlin. Uther yang sedang dimabuk cinta sontak merasa kesal dan akan mengusut tuntas masalah ini. Tak butuh waktu lama, pagi harinya pasukan kerajaan langsung mencari Merlin. Bahkan Gaius dan Arthur pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong. Sebenarnya Merlin tidak kemana-mana, hanya bersembunyi dalam istana. Tiba-tiba secara kebetulan ia melihat Katarina dan kembali membuntuti wanita tersebut. Dengan mata kepalanya sendiri, Merlin melihat Katarina meminum ramuan yang dapat membuat fisiknya selalu terlihat cantik, bahkan bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Katarina menemui Uther lalu memanggil Arthur untuk menghadap. Ada kebijakan baru di kerajaan, yaitu semua rakyat diwajibkan membayar pajak agar bisa hidup tenang. Regulasi ini sedikit aneh, sebab sebelumnya tidak pernah demikian. Dengan berat hati, Arthur mengiyakan perintah tersebut. Merlin diam-diam menyelinap ke ruang Jonas dan Katarina lalu mengambil ramuan ajaib mereka. Setelah itu, ramuan diberikan kepada Gaius untuk dimodifikasi lalu diletakkan kembali di tempat semula. Aksi Merlin meletakkan ramuan tersebut tidak semulus pada saat ia mengambilnya. Jonas nyaris memergoki Merlin. Saat ini Merlin masih bersembunyi dalam lemari. Mendadak Katarina muncul dan meminta ramuan tersebut kepada Jonas. Arthur dipanggil menghadap raja. Sial, gelar putra mahkota Arthur dicabut karena dianggap membangkang atas perintah. Sebenarnya bukan itu alasannya, melainkan hasutan keji Katarina yang menjadi asbab musabab. Sekarang Katarina dilantik menjadi Ratu Camelot dan berhak atas warisan harta tahta kerajaan. Di tengah sesi pelantikan, mendadak Katarina panik seperti orang terburu-buru. What's the matter? I'm sorry. I don't know what came. What's happening? Bro! Kalian tidak usah heran dengan sikap Uther yang tetap tergila-gila dengan Katarina. Selama kalung bermata merah tidak dilepas, maka Uther akan tetap seperti ini, memandang Katarina sebagai sosok menawan. Oke, jadi sekarang rencananya adalah Arthur harus dibuat mati. Ya, Arthur akan dimatikan sejenak menggunakan ramuan dari Gaius supaya Uther sadar dan lepas dari pengaruh sihir kalung merah.
Sebagaimana yang diketahui Gaius, tidak ada yang lebih penting bagi Uther di dunia ini selain Arthur. Kalian harus tahu, ramuan ini ada penawarnya, akan tetapi jika penawar terlambat diberikan, maka Arthur akan berpulang ke rahmatullah selamanya. Dan benar saja, Uther sangat terpukul melihat putranya tewas. Mendadak ia pun sadar kalau Katarina tidak secantik itu. Sementara itu, Merlin baru siuman, langsung menyerap penawar menggunakan kain, lalu diberikan untuk Arthur. Is that any way to treat you? Sekarang situasi mulai kondusif. Uther minta maaf kepada Arthur karena telah bersikap khilaf dan gegabah. Kemudian setelah itu Arthur menemui Merlin untuk mengucapkan terima kasih karena tanpa Merlin mungkin Camelot akan jatuh ke tangan troll bau dan buruk rupa. Keesokan paginya, Merlin sedang mencari kayu bakar di hutan. Hanya karena iseng, ia mengeluarkan ilmu sihirnya. Tidak pernah disangka sebelumnya ternyata ada orang lain di sekitar sini yang menyaksikan atraksi tersebut. Situasi istana jadi heboh karena kesaksian si wanita yang melihat ilmu sihir. Tak tanggung-tanggung, Arthur menyewa pemburu penyihir untuk menyelesaikan masalah ini. Sosok tersebut adalah Aridian. Hari pertama tiba, Aridian langsung beraksi. Awalnya ia memanggil Merlin sebagai saksi, kemudian Aridian menghadirkan sejumlah saksi lain ke hadapan raja. Tak lama setelah itu, dengan lantang Aridian menunjuk Merlin sebagai penyihir. Mungkin Aridian merasa keren dengan aksinya tersebut, tapi tidak bagi Arthur dan beberapa orang lainnya. Sebab bagi mereka, Merlin tidak lebih dari seorang lelaki culun yang tidak punya skill apapun. Tapi sialnya, Uther percaya pada Aridian, lalu memerintahkan prajurit menahan Merlin sekaligus kamarnya digeledah. Nothing here, Aurelian. Powder jars. An amulet. Mengharukan, Gaius mengaku jimat tersebut bukan milik Merlin, melainkan miliknya. Sekarang posisi mereka ditukar, Merlin dibebaskan dan Gaius masuk ke dalam tahanan. Sungguh gila, Gaius yang merupakan pegawai terlama di istana, tega dibuat seperti tahanan kasus berat. Bahkan Uther yang merupakan teman seperjuangan hanya diam saja dan menyerahkan semua kebijakan ke tangan Aridian. Selanjutnya Aridian memanggil Morgana untuk dimintai keterangan. Dia sepertinya tahu kalau Morgana juga memiliki kekuatan sihir. Pendek kisah, karena mereka merasa buntu sekaligus malu sebab belum dapat bukti kuat, Aridian memaksa Gaius mengaku sebagai penyihir di hadapan Uther. Jika tidak mau, maka Morgana dan Merlin akan dimasukkan ke dalam tahanan. Sekarang apa boleh buat? Gaius mengaku di hadapan raja sebagai penyihir. Uther merasa dikhianati oleh teman karibnya tersebut dan akan segera merencanakan hukuman mati pada esok pagi di halaman istana. The sorcerer will be purged of this lesson. Guards! Aridian pergi ke tahanan untuk menemui Gaius untuk menyampaikan, meski kau telah mengaku sebagai penyihir, bukan berarti aku berhenti menginvestigasi Morgana dan Merlin. Sekarang investigasi tersebut akan segera aku mulai, tegasnya. Aridian memang cerdas, tapi sayangnya dia tidak mempunyai hati yang baik. Sebab, menurut analisa Merlin, Aridian akan menghalalkan segala cara untuk menemukan penyihir di Camelot. Semua itu dilakukan demi uang atau sukses fee dalam jumlah besar yang akan diberikan Uther. Sebuah titik cerah sudah terlihat, rupanya Aridian mendatangi black market toko alat sihir untuk membeli beberapa benda yang digunakan sebagai barang bukti palsu. Hal ini berhasil diketahui oleh Gwen dan Merlin. Ya, si penjual memang mengakui hal tersebut. Sekarang Merlin dan Gwen harus segera bertindak sebelum Gaius dihukum mati oleh pemerintah Camelot. Keesokan harinya, tibalah saatnya Gaius dieksekusi mati. Tapi sebelum itu, Merlin menghadap ke raja dengan membawa Pak Tua si pemilik toko alat sihir beserta barang bukti palsu yang dibeli Aridian beberapa waktu lalu. Aridian tampak panik, kemudian Arthur perintahkan anak buahnya untuk memeriksa kamar sang pemburu penyihir tersebut. Ya, sebagaimana kita saksikan bersama, sejumlah barang bukti memenuhi lemari yang ada di kamar Aridian. Ia tampak kesal dan emosi, bahkan sampai tega menyandera Morgana. I will if you value the life of your ward.
Mungkin kalian bertanya-tanya mengapa Pak Tua pemilik toko black market alat sihir tidak dihukum. Jawabannya, benda-benda tersebut bagaikan sebuah pisau. Bisa digunakan untuk sihir, bisa juga tidak. Jadi semua tergantung orangnya. Selain itu, kasus ini tidak akan berhasil jika Merlin tidak menggunakan kekuatan sihirnya untuk membalas perbuatan Aridian dan menyelamatkan Gaius. Sampai di sini kalian paham kan, guys? 2 malam kemudian, di Istana Camelot sedang digelar sumpah pelantikan kesatria baru. Termasuk di dalamnya ada Arthur yang dilantik. Sementara itu, di halaman istana masuk seorang wanita bernama Morgause. Satu persatu penjaga istana ditumbangkan oleh wanita berparas cantik ini. Motivasi Morgause hanya satu, yaitu menantang Arthur untuk bertarung 1 lawan 1. My name is Morgause. Uther tidak begitu setuju dengan pertarungan Arthur versus Morgause. Alasan yang pertama, Morgause adalah perempuan. Yang kedua, Uther pesimis Arthur bisa menang karena keterampilan Morgause bertarung di atas rata-rata. Meski Uther telah menyampaikan demikian kepada putranya, Arthur sepertinya tetap akan bertarung layaknya seorang kesatria sejati tanpa belas kasih. Hari ini nanti pun tiba, Arthur versus Morgause. Uther membacakan peraturan pertarungan, yaitu harus sampai mati dan tidak ada toleransi perbedaan gender. Sebelum mulai, Arthur membisikkan kepada Morgause, mundurlah dari pertarungan ini selagi bisa. Jika tidak mau, maka aku tidak ada pilihan lain selain menghabisimu. Morgause tidak membunuh Arthur, melainkan tawaran untuk rematch di markasnya. Apa boleh buat, dengan perasaan malu, Arthur menerima tantangan pertarungan ulang tersebut yang akan diadakan 3 hari lagi. Sama seperti kalian, saya pun penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya terhadap Arthur, menang atau kalah. Menarik, ketika Gaius menyembuhkan luka Morgause, wanita cantik ini berkata kalau dirinya pernah tinggal di Camelot pada saat masih balita. Selanjutnya, Morgana menemui Morgause dan melihat gelang yang ia kenakan. Morgana merasa tidak asing dengan aksesoris tersebut, lalu Morgause memberikan gelangnya untuk Morgana, namun enggan diterima. Singkat cerita, malam harinya gelang tersebut diletakkan di kamar Morgana. You fooled to my hair. Arthur menceritakan kepada ayahnya tentang tawaran rematch dari Morgause. Menurut Uther, Arthur tidak perlu menerima tantangan tersebut karena menurutnya Morgause adalah seorang penyihir licik. Malam harinya, Arthur memerintahkan Merlin untuk mengambil sejumlah perlengkapan dan mengajaknya kabur dari istana. Ya, jelas Arthur bersikeras menerima tantangan Morgause demi harga dirinya sebagai seorang kesatria sekaligus putra mahkota. Oke, sekarang misteri sudah terungkap. Alasan utama Arthur menerima tantangan sebenarnya bukan hanya tentang harga diri saja, melainkan penasaran. Morgause mengaku kenal dengan ibu kandung Arthur. Yang kedua, gelang Morgause dikenali oleh Gaius. Kemudian Gaius menyampaikan informasi penting kepada raja, yaitu Morgause adalah saudara tiri Morgana. Ketika Morgause masih bayi, Gaius mengeluarkannya dari istana dan menitipkannya ke pendeta. Mengapa demikian? Karena Morgause punya darah penyihir. Ia tidak ingin bayi yang tidak berdosa ini dihukum mati. Jika memang demikian, mengapa Gaius baru cerita sekarang? Semua itu dilakukan karena dirinya telah disumpah untuk tidak membocorkan rahasia ini. Baik Morgana dan Morgause, sebenarnya mereka sama, cuma bedanya ilmu sihir Morgana belum diketahui oleh Raja Uther. Mendengar informasi tersebut, fokus Uther hanya satu, segera temukan Arthur sebelum putra sematawayangnya tersebut sampai ke markas Morgause. You don't say. Morgause muncul dan langsung perintahkan Arthur meletakkan kepalanya di atas balok kayu. Tidak ada perlawanan dari Arthur, diduga ia mau menuruti perintah Morgause karena kekalahannya kemarin. Ini benar-benar fair. Morgause tidak jadi melakukannya karena ia memang hanya ingin menguji Arthur seberapa besar komitmen sang putra mahkota dalam menepati janji. Selanjutnya, Arthur meluapkan rasa penasarannya kepada Morgause. Kau bilang kau kenal dengan ibuku, sekarang beritahu aku tentang hal tersebut lebih detail, pinta Arthur. Arthur dibawa ke altar tempat ritual. Tampaknya putra mahkota Camelot ini akan dipertemukan dengan ibunya dalam dimensi lain. Dan ya, bim salah bim, ibunda Arthur pun menampakkan diri. Ibunda Arthur menyampaikan sebuah informasi bahwasanya Arthur bukanlah anak kandung wanita yang berdiri di hadapannya ini. Dulu ibunda Arthur tidak bisa hamil, di satu sisi Uther membutuhkan anak laki-laki sebagai ahli waris kerajaan. Alhasil Uther mendatangi penyihir bernama Nimue, meminta kepadanya agar memberikan keturunan. Dan akhirnya lahirlah Arthur Pendragon yang sekarang menjadi putra mahkota Camelot.
Arthur dan Merlin pulang ke istana. Tanpa banyak basa-basi, Arthur langsung menemui ayahnya dan mengkonfirmasi fakta yang baru saja ia temukan. Uther mengelak, mengatakan semua yang disampaikan Morgause adalah kebohongan. Meski demikian, tetap saja Arthur tidak percaya dan menganggap ayahnya adalah pembohong sekaligus manusia munafik. Dia yang memburu penyihir, tapi dia sendiri yang mendatangi penyihir. My son, you will not. Because of him. Killing your father won't bring her back. Merlin tahu betul kalau semua yang disampaikan ibunda Arthur adalah fakta, namun dia memilih untuk berbohong dan mengatakan semua bukti adalah dusta demi mencegah Arthur membunuh ayahnya sendiri. Arthur pun tidak jadi membunuh Uther. Beberapa hari berlalu, kebetulan Gaius yang ditemani Merlin mendatangi rumah seorang pasien penderita sakit. Setelah memeriksa kondisinya, Merlin dan Gaius pulang. Di depan bar ada seorang wanita yang diikat di atas kereta. Merlin yang merasa iba menanyakan kepada Gaius apa yang terjadi dengan wanita tersebut. Rupanya si wanita adalah penyihir yang baru ditangkap dan sebentar lagi akan diserahkan ke pasukan kerajaan. Bukan Merlin namanya jika tidak mempunyai hati yang baik. Dengan kesaktiannya, Merlin melepas ikatan tangan di wanita dan membawanya pergi ke tempat aman. Si pria gemuk pemilik kereta sontak merasa terkejut karena mangsa buruannya hilang. Ternyata wanita yang diselamatkan Merlin bukanlah penyihir, melainkan druid. Hal itu diketahui dari laporan si pria gendut bernama Halik kepada raja. Menerima laporan tersebut, Uther perintahkan sejumlah pasukan untuk membantu Halik menemukan kembali si wanita druid. Wanita druid itu bernama Freya. Saat ini dia berada di tempat yang aman. Merlin membantu Freya menyiapkan makanan. Sementara itu, Gaius sendiri yang merupakan orang terdekat Merlin sudah mulai curiga dengan gerak-gerik anak didiknya ini. Sampai sewaktu-waktu, Merlin yang berhasil mencuri makanan Arthur untuk kedua kalinya ditangkap oleh Halik. Merlin nyaris dihukum karena gerak-geriknya yang mencurigakan. Untung saja Arthur datang dan menyelamatkan Merlin. Dia pelayanku, orang kepercayaanku. Kalau kau ada masalah dengannya, bicara langsung padaku, tegas Arthur kepada Halik. Pagi harinya, petinggi kerajaan olah TKP tentang kejadian tadi malam. Menurut informasi yang dipelajari Gaius dari sebuah buku, makhluk yang beraksi tadi malam adalah siluman macan bersayap. Apa jangan-jangan Freya adalah siluman tersebut? Yuk kita cari tahu sama-sama. Seperti biasa, Merlin mendatangi Freya untuk memberikan makanan. Pada momen kali ini, tampaknya Merlin sudah tidak sanggup lagi membendung perasaannya. Ya, Merlin jatuh cinta kepada Freya. Di tengah dialog ungkapan cinta tersebut, tiba-tiba mereka berdua mendengar suara langkah kaki. Suara tersebut berasal dari Halik yang sedang memeriksa ruang bawah tanah. Tapi untungnya kali ini keberadaan Merlin dan Freya belum ditemukan. Insiden berdarah sudah 2 kali terjadi di wilayah kerajaan. Gaius langsung memanggil Merlin dan menanyakan, benarkah kau yang membebaskan wanita druid tersebut? Merlin yang mendengar pertanyaan tersebut sudah tidak bisa berbohong lagi. Bahkan ia berencana pergi bersama Freya dan hidup bahagia di area pegunungan. Gaius mengungkapkan sebuah fakta, kalau Freya adalah druid yang dikutuk menjadi siluman. Itu berarti 2 insiden penyerangan yang terjadi adalah ulah Freya. Mendengar semua itu, Merlin memohon kepada Gaius agar tidak melaporkan tindakannya. Lalu Merlin segera menemui Freya di ruang bawah tanah. Sayang sekali Freya sudah tidak ada. Merlin pun merasa sangat galau mengetahui Freya pergi. No one escapes from me. Merlin mengikuti Freya ke tempat biasa mereka bertemu. Begitu Freya kembali menjadi manusia, wanita cantik ini menceritakan kisah lama. Dulu dia pernah membunuh seorang anak penyihir, kemudian ia dikutuk menjadi monster seperti sekarang. Bagi Merlin, cinta tetaplah cinta, tidak peduli dengan apa yang terjadi kepada Freya di masa lalu.
Berhubung Freya terluka parah, Merlin membawanya ke tepi danau. Di sini, mereka berdua saling mengucapkan salam perpisahan sebelum Freya pergi untuk selama-lamanya. Ya, terkadang cinta tidak harus memiliki, namun percayalah, suatu hari nanti mereka akan kembali dan bukan di dunia ini pastinya. Hari ini di Istana Camelot kedatangan tamu penting, yaitu 5 raja dari kerajaan lain. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah membicarakan soal perundingan damai. Salah satu tamu yang hadir adalah Raja Olaf beserta putrinya Vivian. Ketika malam tiba, seorang performer menampilkan atraksi sirkusnya berupa sulap. Diam-diam si performer mengambil beberapa helai rambut Vivian untuk dijadikan bahan sihir. Tentu tidak semua orang suka dengan perdamaian karena hal tersebut membuat mereka jadi minim pendapatan. Seperti berikut, si performer sirkus sengaja dipekerjakan untuk mengacaukan pertemuan ini. Setelah mengambil rambut Vivian, beberapa malam kemudian ia masuk ke kamar Arthur dan mengambil rambut sang putra mahkota Camelot. Akhir-akhir ini memang ada yang aneh dengan Arthur dan Vivian. Mereka berdua seperti tergila-gila satu sama lain. Jelas, ini semua adalah perbuatan si performer sirkus yang memiliki ilmu sihir. Apa yang sedang direncanakan di balik semua ini masih belum diketahui dan sangat membuat kita penasaran. Di tengah pertemuan penting, Vivian tampak tidak hadir. Ia pergi ke kamar Arthur untuk menunggu sang pangeran masuk. Aksi ini dilakukan tanpa sepengetahuan Arthur dan kebetulan Merlin berhasil mengetahuinya. Tiba-tiba Olaf masuk ke kamar Arthur untuk mencari Vivian. Beruntung Merlin berhasil menyembunyikan Vivian di suatu tempat. Olaf marah besar karena ia tidak senang jika Arthur dan putrinya memiliki hubungan. Di mana Vivian? Jika aku menemukannya di sini, maka kepalamu akan aku penggal, ucap Olaf kepada Arthur. Setelah dicari-cari, ternyata Vivian tidak ada. Olaf langsung minta maaf dan meninggalkan kamar. Malam harinya, Arthur tidak tampak di meja pertemuan. Olaf kembali mengamuk dan masuk ke kamar putrinya. Apesnya, Arthur dan Vivian sedang berduaan di kamar. Sebenarnya, sebelum Olaf masuk, Merlin sudah lebih dulu ada di sana, berusaha membuat Vivian dan Arthur pingsan agar bisa memisahkan mereka. Tapi sayang, mantra sihir Merlin tidak mempan. Sekarang, di depan semua orang termasuk ayahnya sendiri, Arthur mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Vivian dan siap menghadapi semua risiko sekaligus sanksi. Sekarang sudah jelas, jika kerajaan Olaf dan Uther bertikai, maka perang besar akan terjadi. Oleh karena itu, semua skenario ini dimainkan oleh pihak yang tidak senang. Hari ini Arthur ditantang bertarung melawan Olaf, dampak atas perbuatan menyentuh Vivian. Merlin dan Gaius sedang mencari cara agar bisa memusnahkan mantra cinta yang telah disemai oleh si performer sirkus atau pria yang bernama asli Trickler tersebut. Bahkan Merlin sempat meminta bantuan kepada sang naga. Siapa tahu hewan penghuni Camelot tersebut punya solusi. Sambil menunggu akhir dari kisah ini, kita saksikan terlebih dahulu pertarungan Arthur versus Olaf di ronde kedua. Merlin dan Gwen bicara empat mata. Cara satu-satunya untuk menghilangkan mantra pelet adalah memanfaatkan cinta sejati Arthur. Ya, Arthur sebenarnya sangat mencintai Gwen. Merlin meminta Gwen untuk menemui Arthur. Pas jam istirahat ronde kedua menuju ronde ketiga, Gwen masuk ke tenda Arthur dan langsung mendekatinya, mengungkapkan bahwasannya ia sangat mencintai Arthur. Sontak, Arthur pun langsung sadar. Ronde ketiga segera dimulai. Arthur tetap bertarung tapi dengan motivasi berbeda, bukan karena cinta tapi karena harga diri. Arthur berhasil memenangkan pertarungan tapi dia enggan menghabisi Olaf. Semua itu dilakukan demi terwujudnya perdamaian sejati antar kerajaan.
Sebagai penutup, otak dari semua kekacauan ini adalah Alin. Dialah yang menyuruh Trickler untuk membuat skenario percintaan antara Arthur dan Vivian. Sekarang Trickler diikat dan dibawa pulang oleh Alin sebagai hukuman karena gagal menjalankan misi. Selain itu, meski Arthur telah sadar, tapi semua itu tidak berpengaruh terhadap Vivian yang sampai detik ini masih menyukai putra mahkota Camelot tersebut. Salah seorang kesatria Camelot masuk perangkap para penjahat. Awalnya ia mengira ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, namun ternyata sang kesatria salah besar hingga nyawanya pun melayang. Siapa dalang dari semua ini? Sebagai seorang penyihir muda dan berbakat, Merlin dapat firasat kalau para penjahat barusan menyusup ke istana. Faktanya memang demikian, para penjahat tersebut menyusup ke kamar Morgana. Tujuan mereka ke sini adalah untuk menjemput Morgana, mengajaknya bergabung bersama mereka dan mencuri kristal penyihir yang disimpan oleh Uther. Oh ya, nama pria penjahat ini adalah Alvar. Sementara itu, Arthur kebetulan bertemu dengan Merlin. Pengawal setianya tersebut memberitahu kalau ada penyusup masuk ke kamar Morgana. Tanpa pikir panjang, Arthur dan pasukan langsung gerak cepat. Pas dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa kecuali Morgana yang terjaga dari tidurnya. Jelas, para penjahat tersebut tidak sedungu yang kita bayangkan, bukan? Sekarang Arthur tertunduk malu dan segera meninggalkan kamar putri angkat Uther tersebut. Bagi kalian yang mungkin sudah lupa, nama bocah druid yang masuk ke kamar Morgana adalah Mordred. Keesokan paginya, Lady More mengambil kunci ruang bawah tanah dan pergi ke sana untuk mengambil kristal penyihir. Aksinya kali ini sebenarnya dipergoki oleh Merlin, tapi diabaikan begitu saja. Sebagai informasi, semua peristiwa kali ini dimotivasi oleh balas dendam. Keluarga Alvar dulunya pernah dibantai oleh Uther, begitu juga dengan Mordred. Kristal Nithid, begitulah nama kristal penyihir tersebut. Arthur sudah mengetahui soal pencurian yang terjadi, namun dirahasiakan dari sang ayah. Sementara itu, Merlin tahu betul kalau Morgana yang mencuri kristal Nithid, tapi mau bagaimana lagi, menuduh orang-orang dari keluarga kerajaan tanpa bukti konkret sama saja seperti menceburkan diri dalam sungai es. Kalian paham kan maksudnya? Sekarang Merlin harus mencari bukti kuat dengan cara memantau pergerakan Morgana. Singkat cerita, Merlin berhasil menyaksikan aksi Morgana yang menyerahkan kristal tersebut ke tangan Alvar. Menurut pengakuan Alvar, jika Mordred berhasil menguasai kekuatan yang tersimpan di balik kristal tersebut, maka mereka semua akan berhasil menggulingkan kekuasaan Uther. Pulang ke istana, Merlin langsung menceritakan semua yang ia lihat kepada Gaius. Kemudian Gaius laporkan kepada raja tentang Alvar dan kristal yang hilang tanpa menyebutkan nama informan, apalagi menyinggung nama Morgana. Sebagai teman sekaligus orang paling lama di istana, Uther 100% percaya kepada Gaius. Pasukan langsung diutus untuk mencari Alvar. Sebelum pasukan kerajaan sampai ke markas Alvar, Morgana lebih dulu pergi ke sana untuk memperingatkan mereka. Alhasil, waktu yang tersisa hanya selisih 1 jam bagi Alvar CS untuk bersiap atau menyelamatkan diri sebelum Arthur dan pasukan tiba. Singkat cerita, Arthur tiba di sana dengan mode senyap. Arthur dan pasukan memantau camp musuh, lalu pasukan Camelot menang, Alvar ditangkap, dan kristal berhasil didapatkan kembali. Berhubung pasukan Camelot lelah, mereka pun terpaksa beristirahat di TKP. Kristal dititipkan kepada Merlin, dan kalian tahu, di dalam kristal tersebut menampilkan nasib dinasti Camelot di masa depan. Emangnya gimana sih? Mari lihat sama-sama. Alvar dibawa menghadap ke raja. Untungnya, pria berambut gondrong ini tidak menyebut nama Morgana sebagai orang yang memuluskan aksi pencuriannya. Kau adalah musuh Camelot dan kau akan dijatuhi hukuman mati, tegas petinggi kerajaan Camelot. Setelah mendengar saksi yang dijatuhi kepada Alvar, Morgana menemui Uther dan menyampaikan protes keras. Morgana sudah muak melihat aksi Uther yang tidak pernah ada toleransi sedikit pun terhadap penyihir. Parahnya lagi, kekecewaan Morgana sudah sampai di tahap mana ia tidak mau lagi mengenal Uther, apalagi sampai menganggapnya ayah angkat.
Malam harinya, diduga Morgana menggunakan kekuatan sihirnya untuk membebaskan Alvar. Bagaimana tidak, persis setelah wanita cantik ini membesuk ke ruangan tahanan, Alvar langsung bebas dan kabur dari istana. Uther marah besar mengetahui hal tersebut. Ia tahu betul pasti Morgana ada andil dalam pembebasan Alvar. Selain itu, Merlin mulai diganggu dengan suara bising dari dalam kepalanya. Me free, Merlin. Beberapa hari kemudian, masalah baru mulai tampak hilalnya. Seorang pengembala melaporkan kepada Uther tentang kejadian aneh yang ia alami ketika berada di dekat benteng keramat. Ada dugaan ksatria Medir bangkit dari kematian. Uther menepis semua dugaan tersebut dan menyebutkan tahayul, intinya semua yang berbau klinik sudah pasti ditepis Uther agar dosa masa lalunya tidak kembali mencuat. Ya, tentu wajah penyihir yang membangkitkan mayat tadi sudah tidak asing di mata kita semua. Dia adalah Morgause. Malam hari ini Morgana menemui Morgause karena isi surat yang ia baca tadi siang. Mereka sempat membahas soal kebijakan Uther dan sikapnya terhadap penyihir. Selanjutnya Morgana dibuat pingsan oleh Morgause. Keesokan paginya, Raja dan Gwen mendadak sakit tanpa sebab. Sementara itu Arthur, Merlin beserta pasukan kerajaan sedang mengepung benteng keramat tiba-tiba. Setelah berhasil keluar dari benteng keramat, Arthur dan Merlin pulang ke istana. Betapa terkejutnya mereka melihat situasi di istana. Semua orang tampak tidur pulas seperti tak bernyawa. Merlin langsung bergegas mencari Gaius. Rupanya di dalam istana juga sama, semua tepar tidur nyenyak seperti orang mati. Begitu juga dengan Gaius. Satu-satunya yang masih terjaga adalah Morgana. Menurut keterangannya, semua orang merasa kelelahan dan langsung tidur pulas. Kondisi Morgana saat ini stres berat. Dia hampir tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan Arthur. Fix, semua orang tidur termasuk Uther. Jalan satu-satunya adalah mencari obat penyembuh untuk mereka semua. Merlin masuk ke bangsalnya dan coba membangunkan Gaius. Tapi coba lihat, Gaius memang bangun dari tidurnya, namun seperti patung yang membuat perut kita semua jadi tergelitik. Bahkan sampai beberapa kali mencoba mantra sihir, Gaius tetap tidak bangun. Tiba-tiba Arthur masuk dan memanggil Merlin. There are only 7 Knights of Medea. Merlin dan Arthur segera mengamankan Raja agar jangan sampai terbunuh. Setelah menyentuh Raja, kondisi Arthur dan Merlin mendadak jadi tidak enak badan. Jangan-jangan kedua jagoan kita ini sudah mulai tertular penyakit yang sama. Sebelum semua semakin rumit, tanpa sepengetahuan Arthur, Merlin pergi menemui naga baik. Menurut informasi darinya, Morgana adalah sumber dari penyakit tersebut. Jalan satu-satunya adalah menghabisi nyawa Morgana. Namun tampaknya Merlin merasa berat melakukan hal tersebut. Setelah menemui naga, Merlin kembali ke bangsal pelayanan untuk mengambil sejumlah keperluan dan tidak sengaja ia melihat ramuan racikan Gaius di atas meja. Kemudian Merlin pergi ke kamar untuk memindahkan Uther ke kamar mayat. Sontak tercetus ide brilian di kepala Merlin, yaitu membawa Uther menggunakan kereta kuda yang ada di dalam istana. Ketika ia memastikan kereta tersebut masih ada atau tidak, salah satu pasukan iblis memergokinya. Merlin kembali melaporkan hasil pantauannya. Sekarang ia dan kawan-kawan harus segera memindahkan Uther. Tiba-tiba pasukan iblis datang dan menghambat langkah mereka. Ada yang aneh pada aksi kali ini, pasukan iblis sama sekali tidak menyentuh Morgana. Tidak ada cara lain, di antara mereka bertiga hanya Arthur yang punya ketangkasan bertarung. Putra mahkota Camelot ini nekat keluar sendirian untuk menghadapi kesatria iblis dan mengambil kereta, sedangkan Merlin dan Morgana menyiapkan tubuh Uther agar mudah dibawa. Di tengah kesibukan tersebut, Merlin diam-diam menaruh ramuan racun ke dalam botol minuman, lalu memberikannya kepada Morgana. Tidak sampai 1 menit, Morgana sesak nafas dan hal tersebut turut dirasakan juga oleh Morgause. Kalau kau ingin Morgana kembali selamat, lenyapkan semua pasukan iblis dan mantra sihirmu, kata Merlin kepada Morgause. Ya, cara wanita sakti ini menghentikan semua kekacauan hanya seperti menjentikkan jari, dan semua pun kembali normal.
Pedang kesatria Medir atau kesatria iblis memiliki kekuatan di atas rata-rata. Pedang tersebut digunakan oleh Merlin untuk membebaskan naga baik dari kastil Camelot. Perlu diketahui, setelah semua yang dilakukan oleh sang naga, sudah sepatutnya Merlin memberikannya imbalan. Terlebih lagi, jika mengingat naga jenis ini hanya tersisa satu di dunia. Rasanya tidak adil jika naga ini hidup dalam kurungan. I'm close! 1 bulan berlalu, pasukan Camelot menghadapi pertempuran di area pemukiman warga. Tampaknya si naga yang selama ini kita anggap baik mulai menunjukkan sosok aslinya. Sang naga tega menghabisi nyawa orang yang tidak bersalah. Sementara itu, menurut data terkini, ratusan nyawa melayang akibat ulah sang naga. Menurut Gaius, sihir Merlin tidak akan bisa mengalahkan naga. Satu-satunya harapan adalah memanggil pawang naga. Kebetulan Gaius tahu ada satu nama pawang, ia adalah Balinor. Singkat kata, singkat cerita, Merlin dan Arthur yang pergi mencari pawang naga atau Dragon Lord. Lokasinya ada di wilayah kerajaan Senred. Zaman dulu, cara paling mudah mencari seseorang adalah pergi ke bar. Tapi kali ini Dewi Fortuna belum berpihak pada dua jagoan kita. Arthur dan Merlin memutuskan istirahat dan lanjut lagi esok hari. Masih di malam yang sama, ada seorang pencuri yang masuk ke kamar Merlin dan Arthur. Pria ini tidak bisa berkutik ketika Arthur menghunuskan pedangnya. Kebetulan ini merupakan kesempatan bagi Arthur untuk mencari tahu siapa Balinor, dan hasilnya pun sesuai harapan. Arthur dan Merlin melanjutkan perjalanan mencari Balinor sebagaimana informasi yang baru didapat. Pasca pertempuran sengit melawan naga, kondisi Arthur jauh dari kata baik-baik saja. Kali ini lukanya bereaksi hingga membuat Arthur tidak sadarkan diri. Merlin terpaksa berlindung ke dalam goa. Tiba-tiba muncul seseorang yang menyapanya. Tenang, dia adalah orang baik. Bahkan pria berambut panjang ini membantu menyembuhkan luka Arthur. Siapa yang sangka pria berambut gondrong ini ternyata adalah Balinor. Tapi sayang sekali Balinor sudah pensiun menjadi pawang naga. Selain itu, Balinor juga punya dendam kepada Uther karena Raja Camelot tersebut dulu pernah memburu dan ingin membunuhnya. Sekarang Merlin harus putar otak untuk menyelamatkan Camelot dari serangan naga sialan. Arthur siuman dan langsung mengajak Merlin kembali ke Camelot karena Balinor tidak bisa dibujuk. Di tengah jalan, rupanya Balinor berubah pikiran. Dia mau membantu Merlin dan Arthur mengalahkan sang naga. Pada saat Merlin bicara berdua dengan Balinor, ada satu fakta mengejutkan yang terungkap. Ternyata Balinor adalah ayah kandung Merlin, meskipun Balinor sendiri tidak pernah menikahi ibu Merlin secara resmi. Pendek kisah, malam semakin larut dan keesokan paginya Arthur dan Merlin diserang oleh pasukan kerajaan Senred. Arthur dan Merlin pulang dengan tangan kosong. Situasi tersebut langsung dilaporkan kepada Uther. Sekarang Arthur mengambil kendali. Dia akan berjuang mati-matian demi menyelamatkan Camelot. Selanjutnya di ruang senjata, Merlin memasangkan baju zirah ke tubuh tuannya tersebut. Ada momen yang mengharukan. Arthur mendengar semua cerita Balinor dengan Merlin, tetapi ia memilih untuk merahasiakannya. Selain itu, Merlin yang kita tahu punya skill bertarung pas-pasan, siap berada di sisi Arthur untuk mengalahkan sang naga. Ini baru yang disebut sahabat sejati. Merlin bangkit dan teringat ucapan mendiang ayahnya, Dragon Lord bukan diciptakan, melainkan garis keturunan. Ya, itu artinya satu-satunya Dragon Lord yang tersisa saat ini hanya Merlin. Ia pun mendadak bisa melafazkan mantra dan sang naga pun langsung berubah jadi jinak. Kali ini kau kubebaskan. Tapi ingat, jangan pernah lagi kau mengganggu kerajaan Camelot. Jika tidak patuh, maka kau akan kubunuh, tegas Merlin. Kemudian sang naga pun pergi dari lokasi. You did it.
Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!